Soal nomor 4. Dua roket A dan B diluncurkan ke atas. Roket A diluncurkan dengan kecepatan awal 50 km per sekon. Adapun roket B diluncurkan 4 sekon kemudian dengan kecepatan awal 60. Kapan dan di mana roket akan menyusup? Nih, saya gambarkan. Ini roket A. Ini roket B. Gitu ya. Diketahui roket A adalah 50 meter per sekon. Kemudian roket B berapa kecepatan awalnya? 60 meter per sekon. Ingat di sini ada kata-kata roket B diluncurkan 4 sekon kemudian. Jadi apabila roket B waktu yang ditempuh TB itu adalah T, maka waktu yang ditempuh roket A adalah T plus 4. Oke, anak-anak, ada masalah sampai di sini? Ditanya, kapan dan di mana? Kapan dan di mana roket B dapat menyusul? Berarti ditanya adalah kapan itu waktu, di mana? Ya, T atau TB ya. Di mana berarti adalah HB. Oke. Ini masuk apa anak-anak? Gel B. Ingat, rumusnya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Karena geraknya ke atas, A-nya berubah menjadi G. Ya, karena geraknya ke atas menjadi min G. Oke. Nah, syarat bertemu adalah HA sama dengan HB. Oke? Gampang ya? Nah, sekarang HA rumusnya apa? P kali T ya min setengah GT kuadrat sama ini V0T min setengah GT kuadrat. Tinggal ini V0A TA ya. TA ini B TB TB. Gampang bukan? Tinggal dimasukkan VA-nya berapa? Jadi VA-nya 50. TA-nya berapa? TA-nya adalah T plus 4. Min setengah G. TA-nya berapa? T plus 4. Sama dengan VB-nya berapa? 60. TB-nya adalah T. Ya.
dikurangi setengah G, T-nya adalah, TB-nya adalah T kuadrat. Sampai di sini ada masalah? Saya kira enggak ya. Ingat G-nya 10 kita masukkan ya. 50 kali T, 50T. Ya, 50 kali T, 50T. Ditambah 50 kali 4, 200. Dikurangi setengah kali 10 kali T plus 4. Sama dengan 60T min setengah kali G-nya 10, 5T kuadrat. Oke, kita tulis di atas ya biar rapi. T ya plus 200 min 5 ya, ininya kurang kuadrat nih, ini dikasih kuadrat. Ingat ya, kalau ada A plus B dikuadratkan itu jadinya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ingat itu rumus matematika. Sehingga T plus 4 dikuadratkan menjadi ya T kuadrat plus 2 kali T kali 4 berarti 8T ya, 8T. Terus 4 kuadrat plus 16 tutup. Oke, bisa dipahami ya, saya kira sama dengan 60T terus min 5T kuadrat. Oke, lanjut. Lima puluh T ya plus 200 min 5T kuadrat min 40T min 5 kali 16 berapa? 80 ya, sama dengan 60T min 5T. Saya kira anak-anak bisa ya menghitung begitu ya, bisa enggak? Sekarang dikumpulkan ya, yang dari kuadrat dulu. Min 5T kuadrat terus plus 50T
min 40T 200 plus 200 min 80 sama dengan 60T min 5T. Oke, bisa dipahami? Min 5T kuadrat 50T min 40T berapa? 10T. Betul ya? 200 dikurangi 80 plus 120 sama dengan 60T min 5T. Kita pindah ke ruas kiri semua. Min 5T kuadrat ditambah 10T ditambah 120 sama dengan 60T pindah ruas. Tulis lagi dulu ya, daripada nih saya tulis ulang biar rapi saja. Min 5T kuadrat plus 10T plus 120 60T nyebrang sama dengan dari kanan ke kiri menjadi 60T min 5T nyebrang jadi ini T-nya itu kurang kuadrat. Ini harusnya ada kuadratnya. Kalian nggak teliti ya. Ya, min jadi plus ya. Plus 5T kuadrat sama dengan 0. Oke. Ini sama ini coret ya. Paham? Sehingga menjadinya berapa? 10T dikurangi 60T. Berapa? Min 50T ya. Plus 120 ya. Sama dengan 0. Min 50T sama dengan 120 pindah ke kiri jadi min. Sehingga T sama dengan min 120 dibagi min 50. Ketemunya berapa? T-nya 2,4 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan roket B untuk ketemu roket A ya, tadi kan TB-nya sama dengan T, sehingga TB-nya ketemu 2,4 sekon. Oke. Sekarang di mana HB-nya? Lanjut ya. Nah,
tinggal dimasukkan 2,4 sekon ini dimasukkan ke rumus HB. Oke, lanjut ya. Tadi rumusnya apa? HB sama dengan sama. Ini aja ya. B, B, B. Oke. Tadi VB-nya berapa? VB-nya adalah 50. TB-nya berapa? 2,4. Min setengah, G-nya berapa? G-nya adalah 10. T-nya 2,4. 50 kali 2,4 berapa anak-anak? 144. Ya, setengah kali 10, 5 dikalikan 2,4 kali 2,4. Ketemunya adalah berapa? Dihitung silahkan. 28,8. Sehingga 144 dikurangi 28,8. Ketemunya berapa anak-anak? 115,2 meter. Jadi kapan roket B ketemu roket A? Tadi TB-nya berapa? 2,4 sekon. Di mana setelah roket B mencapai ketinggian 115,2. Bisa dipahami anak-anak? Mudah bukan? Next. Soal nomor 5. Kita baca bareng-bareng. Air terjun memiliki ketinggian 20 meter. Dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Jika percepatan gravitasi 9,8, hitunglah kecepatan air saat di permukaan tanah. Dibayangkan soalnya ya, bisa saya kira ya, gampang. Masuknya apa anak-anak ini? Jelas GL, BB. Pakai rumus yang 3 itu ya. Kita ketahui dulu ya. Diketahui. Tinggi apa? Tinggi adalah H. H sama dengan berapa? 20 meter. G 9,8. Ditanya kecepatan air saat di permukaan. Ditanya PT. Jawab. Ya. Dijawab. Kira-kira rumus yang mau dipakai yang mana? Saya ingatkan kembali ya. Ini air terjun. Geraknya ke bawah. Kalau V0 plus A kali TA-nya berubah jadi G. Satu lagi. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Satu lagi, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G. Nah, yang diketahui H ada. Sama A. Sama apa?
percepatan gravitasi. Yang ditanya VT. Air terjun kan terjun di bawah, dia tidak punya kecepatan awal. Nah, sehingga rumus yang dipakai nomor 3. Paham? Mudah bukan? Bersama Marihah Channel Fisika Gambar. Lanjut ya. VT sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G. V0-nya 0, 2, G-nya berapa? 9,8, H-nya berapa? 20. 2 kali 9,8 kali 20 ketemunya berapa? Ketemunya adalah 392. Sehingga V sama dengan akar 392. Berapa anak-anak? Ya, 14 akar. Jadi kecepatan air saat di permukaan tanah adalah 14 akar 2 meter per